Dewi Durga merupakan sakti Dewa Siwa dengan kekuatan maha dahsyat yang mengendarai harimau. Kekuatan tersebut dipercaya untuk melindungi kebajikan dan menghancurkan kejahatan. Goddess Durga is seen riding the tiger, an indication that she possesses power and uses that power to protect virtue and destroy evil. Bahkan mereka juga belajar berburu primata. Cakar melengkung pada kucing besar memudahkan harimau untuk membawa mangsanya dan memanjat pohon dengan posisi kepala di depan. Tigers cowardly climb trees and are known to chase monkeys up into the trees in an effort to catch food. However, it is difficult for the tiger to climb back down the tree. Therefore, they either crawl backwards or jump down from trees, making them look clumsy. Akan tetapi, harimau akan mengalami kesulitan ya saat menuruni pohon. Oleh karena itu, harimau lebih memilih merangkak mundur. Karena tigers have been known to swim up to 29 kilometers. It was once thought that a tiger swam from Java to Bali across the Bali Strait, which is only 2.4 kilometers wide, making it well within the swimming ability of the tiger. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah perenang handal. Harimau tercatat mampu berenang sejauh 29 km. Dan dengan kemampuan berenangnya, harimau diperkirakan berenang dari Jawa ke Bali melewati Selat Bali yang lebarnya hanya 2,4 km. Bornean orangutan atau orangutan dari Borneo ya, tubuhnya jauh lebih besar dan lebih gelap dari orangutan Sumatera. Bornean orangutan, they are much larger and darker than Sumatran orangutan. Wow, semuanya kita melewati air. Wow, here we go. We are going in the water. Dari Borneo, sebelah kiri ada beruang madu ya. Kelihatan beruangnya warna hitam di belakang. Honey bear at the back with black color. Can you find them at the back? No? Oh, they are hiding. That was free massage for you. Anggap saja free massage untuk Anda ya. Dan selamat datang di hutan hujan tropis Sumatera. Ada yang suka kucing? Suka ya, kita akan lihat jenis kucing terbesar di dunia. Big cat on the left side. Wow, a tiger, harimau. Lagi tidur siang ya, namanya Thomas. Its name is Thomas. Thomas about 12 years old. Many white spotted deers here. They are breed very well. Jadi di sini mereka berkembang biak dengan sangat baik ya. Di sana ada yang punya tanduk dan tidak punya tanduk. Jadi di situ bisa membedakan jantan dan betina ya. Rusa jantan ada tanduk atau ranggangnya. Kalau rusa betina tidak punya rangga.
Oke, dan juga ada beruang hitam Himalaya, Himalayan black bears. They are the largest bear in Asia. Nah, ini merupakan beruang terbesar di Asia. Mereka juga dikenal sebagai beruang bulan. Dagingnya termasuk pemakan segalanya. Ya, setelah kita berkunjung di India, kita akan melihat satwa dari Afrika. Wow, have a look in the water. Hippopotamus. Wow, ada kuda Nil. Ada yang tahu makanan kuda Nil? Semangka. Ya, mereka juga makan buah, makan sayur seperti wortel dan makan rumput ya. Mereka makan sebanyak 100 kg makanan per malam. Dan berat mereka bisa mencapai 2000 kg atau 2 ton. Nah, mereka juga sangat berbahaya. So hippopotamus, they are the most dangerous animals in Africa, but they are herbivore. They eat around 100 kilograms of food per night. Kita memasuki kawasan hyena. Wow, scary. Hyena yang kami miliki adalah jenis hyena terkecil, namanya striped hyena atau hyena belang. Sedangkan hyena yang ada di film Lion King adalah jenis hyena terbesar, yaitu hyena tutul. Memakan daging dan mereka hidup berkelompok. Pemimpin hyena adalah hyena yang betina, sedangkan anggotanya hyena jantan. Okay, they decide sleeping in the cave. They are the smallest species of hyenas in Africa. They call striped hyenas. They have black stripes on their body. The African Savannah. Selamat datang di padang rumput Afrika. Nah, untuk karya ini kita akan melihat beberapa antelop ya. Ada yang pernah dengar antelop? Belum. Nah, fisik mereka ada yang mirip sapi, ada yang mirip rusa juga ya fisiknya, tapi berbeda jenis. Nah, yang pertama ini adalah antelop terkecil. Di sebelah kiri namanya lechwe. They called lechwe. They are the smallest antelopes in Africa. Oh, ostrich. Burung unta ya di sebelah kiri. Jenis burung terbesar di dunia, tidak bisa terbang dan larinya sangat cepat. Nah, ini yang ada tanduknya itu jantan ya. Yang warnanya coklat tua namanya waterbuck. Coba lihat hidungnya, berbentuk hati ya, heart-shaped nose. Dan yang di sebelah kiri adalah eland, antelope terbesar di Afrika. Nah, ini fisiknya sangat mirip dengan sapi. Kalau tanduknya patah seperti yang itu, yang ada di bawah tidak bisa tumbuh lagi tanduknya. Sayang sekali ya. Dan juga ada wildebeest di sebelah kiri. Kalau di Afrika, wildebeest adalah makanan favoritnya singa ya, karena mereka suka migrasi. Burung sekarang. Sekarang ini burung, berarti ada tanda-tandanya burung ya. Iya, apa? Kita lihat satwa selanjutnya ada apa ya setelah ini? Wow, ada di sebelah kiri atas. The number one predator in Africa. The Lion King.
Di sini ada 2 ekor singa jantan ya. Yang jantan memiliki surai seperti ini. Nah, kalau yang betina tidak punya surai. Yeay. Kita jalan bener nih, duduk yang bener. You can see the giraffe here. The dark spot is Hana, about 4 years old. Nah, ini yang warnanya lebih gelap, Hana. Umur 4 tahun. Ya, dan yang paling kecil di belakang namanya Corona. Ya, ya, lahir di pandemi ini ya. That's the little one. The smallest giraffe named Corona. That was born here 2 years ago. Nah, untuk zebranya juga sangat cantik ya, polanya cantik, namanya zebra gravy. Gravy. Untuk induk jerapahnya ya itu ya, yang paling pojok situ, namanya Sophie. That's a mommy one named Sophie. Sophie, Hana, and Corona. Sapi merah Afrika atau disebut Watusi. Nah ini penyakit ayamku. Ini kayak di film yang Valentino. Dan juga ada unta ya, camel the other side. One hump camel or known as dromedary camel. And the monkey from Lion King movie, mandrill. Nah itu ya monyetnya, mandrill dari film Lion King sebagai Rafiki. Hidungnya merah, pipinya biru dan kuning di area lehernya ya. Habitatnya ada di atas dan bisa melompat hingga 2 meter tingginya. The mountain goats up there, they can jump about 2 meters high and they live in the Rocky Mountain. And have a look in the water, that's Australian pelican. Burung pelikan Australia sebelah kiri. Untuk burung ini dapat ditemukan hampir di seluruh benua ya, kecuali Antartika. Sekarang kita akan menuju ke panorama Afrika. Nah, itu akomodasi kami di sini, Mara River Safari Lodge. Jadi dari sana Anda bisa melihat zebra. Ada baby zebra juga ya. Zebra ini punya 3 warna, hitam, putih, dan coklat. They have 3 colors, black, white, and brown. They call Chapman zebra. African white rhinoceros. Badak cula 2. Nah, badak ini dari Afrika. Nah, kita di Indonesia juga punya badak cula 2 ya, yaitu badak Sumatera. Sayang sekali semua badak terancam punah karena mereka kehilangan habitat dan juga mereka diburu, diambil culanya untuk diperjualbelikan. Nah, bagi Anda yang mau melihat jerapah ini, silakan datang ke Savo Lion Restaurant dari luar restoran ya, dari N Kuchiro seperti itu. Lioness, singa betina. Nah ini yang betina, tidak punya surai.
Dan ini restorannya, Savolayan Restoran. Anda bisa menikmati makanan ditemani singa Afrika. Oke, di sini ada sepasang ya, jantan betina, Chase dan Sela. Sekali lagi kita melewati jembatan Getar semuanya ya. Everybody, let's say ah. Thank you. Terima kasih. Oke, kita lihat satwa terakhir dari Afrika, ada kuda Nil kerdil. And have a look, pygmy hippopotamus. Pygmy means small, so this is the smallest Persian hippopotamus. Nah, kuda Nil kerdil jadi memang versi mini ya. Ada dua jenis kuda. Nah, sekali lagi kita melewati eksibit gajah Sumatera, di mana di sini kami bisa melihat, atau kita bisa melihat ada konflik antara gajah dan juga penduduk di Sumatera ya. Dan ceritanya ada pohon tumbang di sini. Nah, dan juga Taman Safari Indonesia mampu menyelesaikan konflik tersebut ya, dan membuka pelatihan, edukasi dan juga konservasi untuk gajah yang ada di Pulau Sumatera, Waikambas, Riau dan Aceh. Oke guys, ini hari kelima di Denpasar, Bali ya. Dan tadi ada video tiger show dan penjelasan fauna-fauna yang ada di Bali Safari. Dan itu pun pakai armada seperti minibus milik Bali Safari. Beda sama yang di Taman Safari Bogor. Kalau Taman Safari Bogor bisa pakai bis pariwisata dan mobil pribadi. Nah, sekarang sudah jam 3 waktu Bali dan kita mau pergi beli oleh-oleh khas Bali dan kita mau berkunjung ke pantai Jimbaran. Ini jadi 3 kali lewat bypass Bali di sini nih. Yang pertama tuh hari Sabtu kita pergi ke Pura Besaki dan pulangnya lewat sini juga. Terus hari Minggu kita pergi ke Desa Penglipuran dan pulangnya lewat sini juga. Dan hari Senin, Senin ke Bali Safari, pulangnya lewat sini juga. Perjalanannya butuh waktu 1 jam ya, beda sama 2 hari ke belakang. The people who stand out, the faceless crowd, lost and found, picking up on the speed of sound to faster ground, moving on. I can't hold back all the new progress, what I've done. Oh ya, ini nama daerahnya Sanur ya. All of the things you missed, all your interests. Di depannya ada bus Super Jaya, julukan Rolls Royce
Ini bodinya Jetbus 3 Plus HD Voyager, jadi sempat nyalip maksudnya di overtake sama bus yang ada di depan itu, dan gua berusaha untuk mengejar, tapi ya tidak masalah sih kalau gua mengabadikan bagian belakang bus, atau istilah lainnya bokong. Nah, bus ini kan selalu di lewat sini terus ya, tapi pas kita mau ke arah Kuta, nah bus ini belok kiri lewat Nusa Dua, jadi ya pengejarannya berakhir sampai situ. Tadi ada bus Transmetro Dewata, ini kemungkinan sama ya kayak yang ada di Bandung itu, Transmetro Pasundan, soalnya pakai aplikasi teman bus juga, tarifnya masih gratis. Dan ini bukan hanya Transmetro Dewata dan Transmetro Pasundan aja, Transmetro yang ada di Surabaya, Solo, Semarang, Jogja itu pakai aplikasi teman bus semua. Kalau ada yang tanya rasa naik Avanza Veloz 2015 tuh kayak gimana sih? Ya rasanya gitu-gitu aja. Suara raungan mesinnya terdengar, suara bannya pun juga terdengar sampai ke dalam. Wow. Bahkan di Denpasar, Bali pun popularitas Avanza itu sangat luar biasa. Hal ini terbukti karena pas gua mau jalan-jalan, pas berhenti di lampu merah itu depan, belakang, kiri, kanan itu Avanza semua rata-rata. Baru setelahnya ada Rush, Innova, Kalia, Sigra, Xenia, dan lain-lain. Bukan hanya Avanza saja, di dunia perpisahan bodi Jetbus 3 Plus series garapan Adiputro dan Legacy SR2 series karoseri Laksana itu popularitasnya luar biasa juga loh. Oh ya, di Bali ada traffic light juga. Nah, vendornya pun rata-rata Martel semua. Ini udah seperti di Bandung saja nih. Ada sebagian simpang yang pakai produk Martel. Tapi di Bali ada sebagian juga pakai traffic light, tapi vendornya masih bawaan Telnis. Ngomong-ngomong soal traffic light, di Bandung, Jawa Barat ada juga traffic light tapi bervariasi vendornya. Kalau di Bandung itu kebanyakan vendor traffic light yang dipakai itu adalah Awa Place dari Australia, tapi sebagiannya lagi sudah di-upgrade ke Martel. Tapi ada tiang Telnis tapi box upgrade-nya di-upgrade ke Awa Place. Dan kalau box upgrade-nya Telnis itu udah jarang sih di Bandung, kebanyakan udah di-upgrade semua. Tapi ada juga traffic light yang masih pakai vendor Awa Place tapi modul LED sama kontrolnya sudah di-upgrade ke Martel. Nah, ini kita sudah sampai di pusat oleh-oleh Joker karena gua mau beli sesuatu. Habis dari pusat oleh-oleh Joker, kita sempat ke pusat oleh-oleh satunya lagi yaitu Krishna untuk beli sesuatu juga. Nah, habis dari pusat oleh-oleh Krishna, kita ke Pantai Jimbaran karena mau makan malam di deket Pantai Jimbaran.
Rasa kayak gitu. Barang panjang masih mending kalau pakai celana pendek, ini pakai celana panjang. Aduh. Iya, sama-sama. Masih udah kasih kelapa juga tuh. Nah, ini suasana di deket pantai Jimbaran ya. Jadi kalau mau melihat sunset bisa ke Cukung Bali Seafood karena di situ langsung ke pantai Jimbaran ya. Bukan hanya melihat sunset ya, tapi bisa juga melihat pesawat yang landing dan take off di Bandara Igusti Ngurah Rai. Hari terakhir nih, hari terakhir di Bali, karena besok udah mau pulang ke Bali. Oh ya, ngomong-ngomong soal impresi gua selamat di Bali itu, yang pertama itu sudah jelas itu Bali itu panas banget. Jadi Bali itu dari pagi sampai sore hari itu panas banget. Cuman subuh itu kadang-kadang suka hujan ya. Yang kedua itu banyak tempat-tempat wisata yang dikunjungi seperti Pantai Kuta, Pantai Jimbaran, terus Pura Besaki, Pura Uludanu, terus daerah Bedugul, Bali Safari, kemudian ke daerah Ubud, ke Pantai Lovina dan Sanur ya. Ternyata di Bali juga tuh banyak pantai ya, tapi nggak semuanya sih yang dikunjungi. Yang dikunjungi itu cuma Pantai Jimbaran, Pantai Lovina, Pantai Sanur, dan Pantai Kuta. Sebenarnya mau ke Pantai Pandawa di Bali juga, cuman belum ada kesempatan sih. Jadi kita ke Pantai Pandawanya itu lain waktu saja ya. Hal ini terbukti dengan Pulau Bali akan keindahannya. Maksudnya itu keindahan alam, keindahan Nusantara, terus keindahan tempat wisata yang kita kunjungi dan lain-lain. Impresi ketiga adalah mencicipi kuliner khas Bali. Ya jelas sih, kalau pergi ke Bali itu rasanya pedas semua ya. Nah makanya gua sedikit mencoba makanan pedas sih, tapi banyak juga makanan-makanan biasa ya. Impresi keempat itu hotelnya banyak dan bervariasi juga. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Nah, kita melewati Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah, jaraknya tuh
deket banget sama hotel tempat kita nginep, tepatnya di Hotel Zia yang ada di Kuta. Keesokan harinya kita bertiga ke Bandara Igusti Ngurah Rai karena kita bertiga mau naik pesawat untuk pulang ke Bandung, Jawa Barat. Oh ya, kesimpulan gua mengenai provinsi Bali itu indah karena di Bali ada banyak tempat wisata yang wajib kalian kunjungi untuk mengabadikan momen-momen sebagai kenangan waktu kita di Bali. Yang kedua, ada beberapa kuliner khas Bali yang wajib kalian cicipi karena di Bali ada banyak rumah makan dan restoran yang menyajikan makanan sesuai selera kita. Selain itu, di Bali ada banyak hotel tempat kita menginap. Jadi ya bebas mau nginep di hotel mana. Bahkan ada toko untuk membeli oleh-oleh khas Bali. Jadi kesimpulannya, Bali itu indah akan tempat wisata yang wajib kalian kunjungi.